Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Indonesia, pemerintah hari ini Bupati Cilacap dan Bupati Banyumas melakukan pertemuan untuk membahas bagaimana penyekatan di wilayah antara Cilacap dan Banyumas. Khususnya hadir secara khusus bagaimana pertemuan Bupati Cilacap dan Banyumas. Ini walaupun lebih muda dari saya, tapi itu saya. Cilacap terkini, Bupati Cilacap Haji Tato Suwarto Pamuji beserta pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Cilacap, Kapolres Dandim bertemu dengan Bupati Banyumas, Insinyur Ahmad Hussein beserta Wakil Bupati dan beberapa pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Banyumas. Pertemuan ini dilaksanakan di perbatasan Cilacap Banyumas, tepatnya di Desa Cindaga, untuk membahas permasalahan PPKM darurat, diantara adalah mekanisme penyekatan perbatasan. Inilah berita selengkapnya. Terus pada panggilan balik ulang jadi kita masih dikasih waktu, dan saya tiap hari Pak Ustaz itu menangis ketika sebentar-bentar ada suara si ambulan. Ternyata itu saya hari ini memberi undangan Pak Ustaz bahwa inilah kita kesepakatan bersama menselaraskan. Bupati Cilacap Haji Tato Suwarto Pamuji menyampaikan beberapa hal permasalahan, khususnya permasalahan perbatasan antara warga Cilacap dan warga Banyumas untuk dapat saling menghormati, saling menjaga sehingga kesehatan di masing-masing kabupaten bisa terjaga. Cilacap ulama Banyumas bisa diurusi ini dari bagaimana dengan penyekatan ini. Jadi di Cilacap pun sekarang di kota di setiap kecamatan juga disekat, tapi perbatasan ini tidak disekat. Nah, penyekatan ini saya memang sudah koordinasi dengan Pak Kapolda, khususnya Pak Kapolres. Kalau Pak Kapolres ini yang bagiannya di bagian ini, tapi untuk yang jelas dan lain bagaimana kita bebas itu terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sementara itu, Bupati Banyumas Insinyur Ahmad Hussein menyampaikan terima kasih atas pertemuan yang cukup penting ini untuk membahas bagaimana PPKM darurat dan mekanisme penyekatan sehingga pergerakan masyarakat Cilacap dan Banyumas bisa dimonitor, dan tentunya kedua belah pihak saling bahu-membahu dalam mensikapi dan meregulasi PPKM darurat ini. Mengucapkan terima kasih kepada Pak Karto dan teman-teman atas kalau hari ini kita ingin mencari solusi terhadap yang tidak umumnya ya, semuanya tidak seharusnya itu harus meninggalkan dunia gitu, tapi karena COVID ini kemudian lebih awal, ya mungkin lebih awal, walaupun itu ditakdirkan anak. Sebetulnya kita itu punya tanggung jawab, dan Bupati Cilacap, Bupati Kota ini sama lah merasakan hal itu. Oleh sebab itu hanya coba kita cari penyelesaian yang mungkin bisa mempercepat penyelesaian. Salah satunya adalah pertama tentang keterbatasan oksigen dulu Pak. Nah, kita minta kalau bisa ada link antara Cilacap dan Banyumas. Kalau misalnya kita kekurangan oksigen kalau di antara kabupaten kita sudah ada Pak, itu
satu link kalau misalnya rumah sakit ini kekurangan, disitulah sama tempat lain, saling begitu. Tetapi kan kita tidak tahu nih masalah ini sampai kapan selesai dan bagaimana seterusnya. Akan lebih aman juga kalau misalnya Cilacap dan Banyumas juga bisa saling mengisi tentang keterbatasan oksigen, karena ada yang kurang, ada yang lebih, ada yang mungkin bisa dilingkan di antara dinas kesehatan dan dinas kesehatan. Walaupun sekarang juga mengalir bantuan baik dari Pertamina maupun dari Krakatau. Ya. Namun kita jaga-jaga aja, kita jaga itu. Terus yang kedua, ini juga masalah persediaannya tempat tidur. Sekarang sih secara alamiah itu, secara terserah masyarakat, ada yang orang Banyumas di Cilacap, ada orang Cilacap di Banyumas, itu ya nggak masalah sih. Tapi apakah akan lebih baik kalau ini menjadi diformalkan ya? Artinya kalau memang di sini penuh, silakan di sini. Kalau misalnya, tadi sih saya sudah rembukan dan teman-teman bertemu dari sini. Ada beberapa langkah ya. Langkah yang paling murah gitu ya. Tutup saja, kasih jalan masuk sebatas satu kendaraan dan itu dijaga. Banyak orang yang punya surat berkepentingan mendesak itu yang boleh masuk di antara dua itu, baik dari Purwokerto Selatan maupun dari Cilacap. Itu biayanya murah. Nah, tanpa harus tes antigen. Yang penting dari sana sudah ada surat ini mendesak dari sana senang. Kalau perlu selain itu juga di tes antigen. Itu mujarab, murah. Nah, cuma kita memang betul-betul kita keras begitu. Kalau pasti tidak akan ada banyak ajaran dari itu. Kalau memang kita berkepentingan, pulang aja. Mungkin separuh dari lalu lintas akan berkurang, tetapi kemudian yang masuk, yang betul-betul masuk yang berkepentingan dan itu harus dites antigen atau sudah ada surat tes antigen. Nah, langkah kedua kalau itu tidak bisa, ya kita sporadis, artinya intermittent antara kita misalnya perbatasan Cilacap dan Banyumas kan ada sekitar 5 titik ya. Yang besar-besar itu cuma 2 titik. Yang tidak kan kecil itu mungkin juga lebih banyak dan gagal kecil segala macam. Nah, itu kita melakukan random aja, misalnya dijadwal hari apa, tapi tidak tetap untuk nanti kontak-kontakan supaya masyarakat tidak tahu. Sejak di situ kami ini sampai jam itu kita cantikan semua yang lewat itu kita cantikan. Saya dulu ngobrolnya dulu. Udah, dikasih makan loh. Baik, dan rekan-rekan pemuda baik untuk Cilacap maupun Banyumas, juga kita dengan biasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita masih memberikan ini mereka usaha serta Kapolsek di perbatasan juga menjadi penggerak dalam pelaksanaan tersebut. Dan hidup kecil dengan kita hanya di bawah satu. Pertemuan yang sangat penting ini juga membahas bagaimana mekanisme kesehatan, persiapan dan persediaan alat kesehatan dan ruang kesehatan sehingga kedua belah pihak bisa saling membantu dan saling mengisi dalam penanganan COVID-19. Yang disetujui Pak Kapol itu ya sistemnya mau bagaimana nanti kita sesuaikan di MOU. Mau setengah-setengah yang pemerintah atau mau yang hanya sekedar efek fisiologis atau betul-betul akan isolasi. Itu coba mulai di karantina. Pak, selamat sore Pak. Iya. Jadi sore hari ini kita pertemuan
antara Bupati Banyumas dengan Bupati Cilacap diikuti oleh Forkompimda. Untuk apa? Untuk suksesnya PPKM darurat, untuk menyelamatkan masyarakat Banyumas, masyarakat Cilacap. Maka ada kesepakatan, baik penyekatan, baik masalah bor, masalah banyak di sini termasuk ekonomi. Nah, kesepakatan ini akan dituangkan dalam MOU besok. PKS besok, dan akan diberlakukan antara kesepakatan ini supaya apa? Supaya sukses dalam PPKM darurat ini. Ini Cilacap dengan Banyumas kan ini bersaudara ini, dan pasti hasilnya pun akan sama. Di sini naik, di sini kurang, di sini naik terus seperti itu. Nah, kesepakatan ini insya Allah yakinlah ini akan mengurangi paparan COVID-19. Untuk itu kita buat kesepakatan, dibuat peraturan dibuat bersama, diperlakukan sama, konsekuensinya tidak melihat siapapun, dan akan sama. Kalau di daerah di saya ada camat, pejabat yang tidak mematuhi prokes peraturan PPKM darurat ini, akan saya kasih sanksi. Terserah. Begitu pula di Banyumas. Karena ini harus disukseskan. Kasihan, setiap hari banyak yang meninggal. Rumah sakit sudah penuh. Mau apa? Kalau kita tidak bergerak, ini darurat. Saya sangat setuju apa yang telah disampaikan tadi oleh Bupati Banyumas untuk menjadi PPKS. Terima kasih. Monggo, Pak. Prinsipnya sebetulnya secara alamiah itu antara Cilacap dan Banyumas itu sudah berjalanlah kerjasama antara masyarakat. Nah, ini supaya lebih efektif lagi, lebih efisien lagi, ya. Sehingga ini tadi kita ada diskusi untuk 3 hal yang pokok, ya. Yang pertama adalah penyekatan, ya, di daerah perbatasan. Yang kedua adalah masalah oksigen. Yang ketiga adalah masalah saling bantu-membantu dalam hal tempat tidur rumah sakit supaya bornya bisa seimbang. Nah, ketiga hal tersebut karena sudah ada MOU antara Banyumas dan Cilacap, nanti lebih detail lagi yaitu dalam PKS, ya. PKS antara bupati dan bupati nanti langsung ditindaklanjuti dengan kesepakatan antara dinas dan dinas, ya. Tadi misalnya penyekatan itu nanti dinas perhubungan, terus yang rumah sakit dinas kesehatan, ya. Terus masalah gas, ya, nanti dengan kesehatan dan kesehatan juga sekalian. Itu aja, dan saya mengucapkan terima kasih Pak Toto atas kerelaannya dan kita saling bekerjasama. Mudah-mudahan kita tetap kerjasama untuk kebaikan dan beberapa titik nanti, Pak. Tim gabungan ini nanti ditempatkan. Nanti itu ada detailnya, ada schedule-nya, ya. Dan itu tidak diketahui masyarakat karena kita sifatnya random dan intermittennya tidak jelas, periodenya tidak jelas, tempatnya juga tidak jelas. Oh, tidak ada. Semuanya masih seperti biasa. Cuma kita ada petugas yang jaga dan di random waktunya. Ya seperti biasa. Cuma ini dikerjasamakan antara Satgas Cilacap dan Satgas Banyumas. Supaya lebih efisien. Tadinya misalnya 30 orang yang Tim Liputan Jurnal Media melaporkan secara langsung pertemuan dua bupati Cilacap dan Banyumas pada hari Sabtu tanggal 9 bulan Juli 2021 melawan COVID-19. Semangat. Jaga Indonesia.